Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi Kasbi Dikajari, salah satu peserta pekerti Maret 2022 dari Universitas Bina Bangsa. Saya ingin menuntaskan salah satu tugas dari Bapak Dr. Syihabuddin Said, yaitu mempresentasikan kembali atau menjelaskan kembali atas ringkasan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, untuk materi yang pertama mengenai strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran, kita belajar mengenai definisinya, yaitu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, lanjut ke pentingnya strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan strategi pembelajaran, guru atau dosen bisa memberikan rumusan acuan mengenai apa saja yang akan dilakukan pada setiap kegiatan perkuliahan. Kemudian pembelajaran yang dilakukan juga akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, serta mengarahkan peserta didik. Oke, apa sajakah jenis-jenis dari strategi pembelajaran? Yang pertama, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari sebuah masalah atau suatu fenomena yang ditanyakan. Adapun proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa akan suatu permasalahan yang perlu difikirkan secara kritis dan analitis. Oke, lanjut. Yang kedua ada strategi pembelajaran ekspositoris, ya paling umum digunakan oleh para dosen, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Biasanya dalam sistem ini itu lebih dominan dosen menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, terstruktur, dan lengkap, sehingga nantinya mahasiswa hanya menyimak dan mencerna saja, ya sesuai tata tertib atau tata aturan yang dikemukakan dosen. Oke, yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Hampir mirip dengan inquiry, hanya saja di strategi pembelajaran berbasis masalah ini lebih menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah, alias menonjolkannya itu proses eksperimennya, ya. SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif yang mana dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari kemampuan kognitifnya, psikomotornya, maupun afektif, serta secara ras, agama, maupun gender juga sangat berbeda. Lanjut ke strategi pembelajaran yang kelima, yaitu strategi pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materinya dapat disajikan dengan melalui dosen yang membimbing mahasiswa dengan proses menemukan konsep sendiri
yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman belajar mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen ini dapat berjalan maksimal, tentunya harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang ada di kampus, seperti pengembangan perpustakaan, renovasi kelas, hingga pemberian pelatihan kepada dosen. Oke, lanjut ke motivasi belajar. Untuk pembahasan yang kedua, kita belajar mengenai motivasi belajar. Seperti tadi, pada strategi pembelajaran kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Jadi menurut Mujiono, motivasi belajar adalah ketika seseorang atau siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya ada kekuatan mental yang berupa keinginan, perhatian, kemauan, cita-cita hingga minat yang mendorong seorang individu itu untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang pada umumnya ini bisa dilihat dengan beberapa indikator tertentu. Baik, kita lanjutkan. Indikator motivasi belajar menurut Sardiman yang pertama yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap masalah-masalah, kemudian lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, hingga senang mencari dan memecahkan masalah-masalah soal-soal. Oke, adapun fungsi motivasi belajar yang pertama adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menyeleksi perbuatan hingga mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Oke, bagaimana cara agar dosen ini mampu menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa? Yang pertama adalah pemberian angka. Dosen itu bisa memberikan unsur objektivitas dalam memberi angka atau memberi nilai yang hendaknya harus mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah. Hadiah akan sangat menarik bagi mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya. Kemudian ada kompetisi. Baik kompetisi secara individu maupun kelompok bisa digunakan untuk merangsang atau menguatkan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian yang keempat ada ego involvement, di mana dosen harus menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di kampus dan menerimanya sebagai suatu yang penting untuk dirinya sendiri, sehingga mahasiswa bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Jadi akan kesadaran tugasnya itu dari internal mahasiswa. Yang terakhir, memberi pujian. Secara psikologis, seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kualitas pujian. Hendaknya layak sesuai dengan prestasi mahasiswa, tidak berlebihan, dan membuat mahasiswa ini besar hati sehingga tidak termotivasi dalam belajar. Oke. Kemudian simpulan. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, yang pertama ada faktor internal yang meliputi kemampuan peserta didik, kemampuan awal peserta didik atau mahasiswa, kemudian minat, kemudian perhatian, kemudian ingatan, kemudian ada retensi. Untuk sisi eksternalnya, itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan belajar, tujuan belajar yang dicanangkan oleh dosen, hingga bagaimana cara dosen memberikan umpan balik dalam setiap perkuliahan. Baik, saya rasa hanya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ringkasan dari materi Bapak Dr.
Syihabuddin Said mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.